Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Oki Fadilah, Putri Nurdianti, dan Rahmah Kamila Maulida akan menjelaskan tentang intelligence atau kecerdasan dalam pembelajaran. Langsung saja ke pengertian kecerdasan. Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan intelijensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligence, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Bagi para ahli yang meneliti, istilah intelijensi memberikan bermacam-macam arti. Menurut mereka, kecerdasan merupakan sebuah konsep yang bisa diamati tetapi menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena intelijensi tergantung pada konteks atau lingkungannya. Alfred Binet merupakan seorang tokoh perintis pengakuan intelijensi. Ia menjelaskan bahwa intelijensi merupakan kemampuan individu yang mencakup 3 hal. Pertama, kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Artinya, individu mampu menetapkan tujuan yang ingin dicapainya. Kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila dituntut demikian. Artinya, individu mampu melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan tertentu. Ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritik. Artinya, individu mampu melakukan perubahan atas kesalahan-kesalahannya. Nah, berdasarkan pengertian kecerdasan yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada macam-macam kecerdasan. Menurut pendapat Howard Gardner, ia membagi kecerdasan menjadi 9, yaitu yang pertama ada intelligent linguistic. Intelijen linguistik adalah suatu kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis, seperti yang dimiliki para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara, maupun orator. Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum. Orang dengan intelijen linguistik tinggi akan mampu berbahasa dengan baik dan lancar, serta mampu mengembangkan kemampuan berbahasa dan menguasai beberapa bahasa. Lalu ada intelijen matematis logis. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dimiliki seseorang matematikus, saintis, programmer, dan logikus. Termasuk dalam intelijensi ini adalah kepekaan kepada pola pikir logika, abstraksi, kategorisasi, dan perhitungan. Dalam hal ini adalah orang dengan kecerdasan matematis logis tinggi akan mudah dalam menghadapi suatu permasalahan karena mereka melihat inti permasalahan dengan jelas. Jalan pikiran mereka lancar, sehingga dengan mudah mampu menemukan sebab dan akibat dari sebuah persoalan mereka. Dalam menghadapi persoalan, mereka akan terlebih dahulu menganalisasi secara sistematis dan kemudian barulah mereka mengambil kesimpulan secara keseluruhan dan memecahkannya. Yang ketiga ada intelijensi ruang visual. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti yang dimiliki para pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Dan termasuk di dalam kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat serta kepekaan dalam keseimbangannya. Selanjutnya ada intelijensi kinestetik badani. Kecerdasan ini adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan seperti pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Dalam intelijensi ini termasuk keterampilan koordinasi dan kemampuan fleksibilitas tubuh. Selanjutnya, intelijensi musikal. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan dalam instrumen, ritme, intonasi, melodi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, kemampuan menciptakan sebuah lagu, kemampuan untuk menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Orang dengan kecerdasan ini sejak kecil akan dengan mudah mempelajari musik dan memainkannya dan cenderung peka terhadap suara dan musik. Yang menonjol dari kecerdasan ini adalah mereka dapat mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka dalam bentuk musik. Mereka akan dengan mudah mempelajari sesuatu bila dikaitkan dengan musik atau lagu. Selanjutnya, intelijensi interpersonal.
Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, dan watak. Kepekaan dan ekspresi wajah, suara, dan isyarat termasuk dalam intelijensi ini. Secara umum, intelijensi interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Intelijensi ini banyak dimiliki oleh komunikator, fasilitator, dan penggerak massa. Orang dengan intelijensi interpersonal ini biasanya akan dengan sangat mudah bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka cenderung peka terhadap orang lain, mudah simpati, serta berempati terhadap orang lain, dan juga suka memberikan masukan kepada orang lain. Selanjutnya, intelijensi intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri termasuk ke dalam intelijensi ini. Orang seperti ini mempunyai kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya dan mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan. Ia sadar akan tujuan hidupnya. Ia dapat mengatur perasaan dan emosinya sehingga terlihat sangat tenang. Orang dengan intrapersonal tinggi biasanya mudah berkonsentrasi dengan baik. Ia mempunyai kesadaran diri dan dapat mengekspresikan perasaan-perasaan mereka yang berbeda dengan tenang. Pengenalan akan dirinya sungguh mendalam dan seimbang. Kesadaran akan realitas spiritual sangat tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan ini kebanyakan refleksif dan suka kerja sendiri. Bahkan, kadang mereka suka menyendiri di tempat asing. Para pendoa batin dan pembimbing rohani yang handal kebanyakan mempunyai intelijensi intrapersonal yang tinggi ini. Selanjutnya, intelijensi lingkungan. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensi lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, mengembangkan pengetahuan akan alam. Orang dengan kemampuan intelijensi lingkungan tinggi biasanya mampu hidup di luar rumah dapat berkawan dan berhubungan baik dengan alam. Terakhir ada intelijensi eksistensial. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Orang tidak puas dengan hanya menerima keberadaannya secara otomatis, tetapi mencoba menyadari dan mencari jawaban yang terdalam. Intelijensi ini sangat berkembang pada banyak filsuf. Terlebih filsuf eksistensial yang selalu mempertanyakan dan mencoba menjawab persoalan eksistensi hidup manusia. Selanjutnya, faktor kecerdasan. Berkembang atau tidaknya kecerdasan bergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor biologis, termasuk di dalam faktor keturunan atau genetika dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. Lalu yang kedua, sejarah hidup pribadi, termasuk di dalam pengalaman-pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat kecerdasan. Lalu yang terakhir, latar belakang kultural dan historis, termasuk waktu dan tempat, serta sifat dan kondisi kehidupan budayanya. Selanjutnya, alat ukur kecerdasan. Sejarah alat ukur manusia dimulai pada sekitar tahun 1890-an. Konsep IQ atau Intelligence Quotient ditemukan oleh Francis Galton. Tetapi, pada tahun 1983, Howard Gardner, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, merumuskan sebuah teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Menurutnya, manusia tidaklah tunggal, tetapi jamak yang setidaknya terdiri dari 9 komponen, yaitu kecerdasan matematik, linguistik, interpersonal, intrapersonal, musikal, visual, kinetis, naturalis, dan spiritual. Selanjutnya, Kate Beasley pada tahun 1987 mengemukakan jenis kecerdasan lain yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, yaitu EQ atau Emotional Quotient. Karena semakin berkembang, Dana Zohar menemukan jenis kecerdasan baru selain IQ dan EQ, yaitu SQ atau Spiritual Quotient.
SQ merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif sehingga bisa mencapai titik maksimalnya yang dapat berdampak pada kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Tidak sampai di sana, akhir-akhir ini dipopulerkan kecerdasan lain yaitu Transcendental Quotient atau TQ, yang merupakan pengembangan dari kecerdasan spiritual. Dari sejarah yang cukup panjang tersebut, bisa dikatakan bahwa manusia mempunyai kecerdasan yang jamak. Setidaknya ada 4 kecerdasan utama pada diri manusia, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan transendental atau TQ. Baik, untuk lebih jelasnya lagi mengenai alat ukur kecerdasan, akan dijelaskan oleh Oki Fadilah dan Putri Nurdianti.